Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, saya Juwita Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang patung dan gambar dalam Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Kontemporer. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Jaki selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Kontemporer. Jadi langsung saja, yang pertama itu adalah kami menjelaskan tentang definisi patung, yang mana patung itu berarti tiruan barang atau manusia yang dibuat dari batu atau kayu. Sedangkan menurut terminologi, patung adalah suatu pahatan dari batu atau terbuat dari tembaga dan sejenisnya. Adapun dasar hukum patung, jika kita lihat dari dasar keumuman membuat patung tersebut adalah haram. Sedangkan ketika kita lihat secara terperinci, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum patung tersebut. Kemudian yang ketiga itu tentang hukum patung. Jadi yang pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa apabila patung tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang disembah, maka tidak diharamkan. Dan yang kedua, sebagian mazhab Maliki, sebagian salaf Ibnu Hamdan, mereka berpendapat bahwasanya melukis diharamkan jika memenuhi syarat, yang mana yang pertama itu apabila patung tersebut adalah tiruan oleh hewan manusia, dan gambar tersebut bukan dibuat di atas kertas tembok atau kain, yang mana sebagian dari mereka membolehkan gambar pada karpet, pakaian dan jenis lain sebagainya. Dan yang kedua, jika memiliki tubuh yang sempurna, karena jika kita lihat menurut akal, tidak mungkin hewan atau manusia bisa hidup jika bagian tubuhnya tidak lengkap. Kemudian yang ketiga adalah jika bahan yang digunakan dalam membuat patung tersebut adalah bahan yang berasal dari bahan yang tahan lama atau tidak mudah dihancurkan, seperti kayu dan besi. Sedangkan yang ketiga adalah secara mutlak diharamkan dalam syariat, baik patung al-mujassam atau tidak, yang mana memiliki bentuk yang memiliki ruh maupun tidak. Ini adalah pendapat dari Mujahid, Al-Qurtubi, dan pendapat dari mazhab Hanbali, yang mana al-mujassam itu adalah seluruh patung yang memiliki volume, bentuk yang bisa disentuh atau dapat dirasakan, dan memiliki suatu bayangan jika disinari dengan cahaya. Kemudian menjelaskan tentang patung peraga, yang mana para fuqaha sepakat atas keharaman membuat patung manusia atau hewan, begitupun hukum memilikinya. Akan tetapi sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung sebagai alat peraga dalam proses mengajar, jika ketika dalam proses belajar tersebut diperlukan alat peraga. Sedang yang selanjutnya itu adalah boneka, yang mana terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, yang mana hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang mana berkata, aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi, dan aku bermain bersama anak wanita di rumah Nabi, dan ketika Rasulullah datang, maka wanita-wanita tersebut bersembunyi dan kemudian bermain bersamaku. Namanya ini adalah hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi boneka tersebut sebagian mazhab Hanbali tetap mengharamkan boneka tersebut, dikarenakan dalil dari hadis Ibunda Aisyah tersebut,
telah dinasah atau dihapus pada saat itu. Dan karena keumuman hadis yang melarangnya, akan tetapi mereka juga memiliki syarat atas kebolehannya, yang mana apabila tidak sepenuhnya seperti manusia atau tidak memiliki organ tubuh lengkap dan tidak dianggap seperti bernyawa. Kemudian dalam kitab Halal dan Haram karya Yusuf Al-Qardawi, yang mana jika semacam patung itu tidak dimaksud untuk diagung-agungkan atau dilebih-lebihkan, serta tidak ada sesuatu unsur larangan di dalamnya, hal ini Islam tidak mempersulit dan menganggap hal tersebut suatu dosa, sebagaimana seperti contohnya itu adalah mainan anak-anak. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dasar umum patung tersebut adalah sebenarnya diharamkan. Akan tetapi beberapa pendapat berbeda pendapat tentang patung tersebut, yang mana sebagian pendapat bahwasanya mengatakan kebolehan, akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu, yang mana seperti tidak tiruan manusia atau hewan. Yang kedua itu adalah tidak sempurna secara tabiatnya. Yang ketiga itu adalah tidak memiliki bahan yang digunakan ketika membuat patung itu adalah tidak terbuat dari kayu atau batu. Mungkin hanya sekianlah presentasi penjelasan tentang patung dan gambar di dalam Islam. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.